Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzah an samatil hudus wal alwan wal kaifiyat. Asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwa wal mubtakhirun ilaihi kullu syai'in fi sairil awqat. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidil makhluqat wassalatu wassalam ala rasulillah sahibil haudi wasyafa'at wa ala alihil mufaddilina ala sairil umam wa ashabihil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du. Segala puji hak Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat hudus, dari sifat-sifat warna dan sifat bentuk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Dia. Selain Allah, Allah Maha Kaya. Allah tidak pernah butuh atas apa-apa selainnya. Tapi sebaliknya, membutuhkan pada Allah setiap segala hal selain Allah. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap relung jiwa, setiap makhluk butuh pertolongan Allah dan bimbingan serta penjagaannya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya junjungan kami, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin, baginda atau pimpinan alam semesta, salawat dan salam senantiasa tercurah padanya, pada paduka Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabat-sahabatnya, Rasulullah yang memiliki syafaat dan memiliki haud. Rasulullah memiliki para sahabat, di mana para sahabat ini adalah mengungguli atas setiap umat dan para keluarganya yang memiliki kebahagiaannya hakiki karena berbagai macam warna kebaikan dan nikmat dekat dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, setelah membacakan basmalah, hamdalah, salawat teriring salam pada Rasulullah tadi, maka marilah kita sama-sama memperdalam keimanan kita, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah kecintaan serta keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketauhidan dan keimanan kepada Allah adalah syarat mutlak diterimanya ibadah, di mana kecintaan dan keimanan kepada Rasulullah adalah syarat mutlak sebagai kita makhluknya Allah dan sebagai kita umatnya Rasulullah harus senantiasa berada di dalam aturan, di dalam bimbingan cahaya hidayahnya. Oleh karenanya, pada bahasan kita kali ini seperti biasa, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Semakin kita tahu siapakah kita di hadapannya, dan semakin kita mengenal siapakah Rabbul Alamin yang kita sembah dan kita ibadahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala kepada Allah Ta'ala, al-kalamu, sifat kalam. Artinya kalam adalah Allah berfirman, Allah berkata-kata, Allah berbicara. Wahwa, adapun sifat kalam ini sifatun, sifat ma'ani, sama dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar. Qadimatun, sama juga tidak berawal padanya. Qaimatun, dan tidak berakhir. La akhir lahu, tetap renggenek, tetap berada pada Allah Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman bidzatihi ta'ala, dengan zatnya, bukan dengan lisan, bukan dengan lidah, dan bukan dengan bibir. Tapi Allah taala berfirman dengan zatnya. Oleh karenanya walaisat, tidak ada pada kalam Allah biharfin, huruf satupun, wala sautin, dan tidak ada suara. Wa dhidduha, adapun lawanan daripada sifat kalam, al-bukmu, bisu atau tidak bisa bicara. Wa huwa, adapun bukmu, kharsu, tidak bisa bicara. Wa dalilu, adapun yang menjadi dalil ala dzalika, atas wajibnya Allah disifati dengan sifat kalam, itu seperti qauluhu, firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, dan telah membukakan hijab sifat kalam sapa Allah Musa terhadap Nabi Musa, taklima, dengan membuka hijab kalam yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu matan yang dikarang oleh Syekh Nabi Al-Bantani, sekaligus syarahnya yang akan dibahas, dan ini diambil, disirat daripada karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wajibu, dan wajib sifat yang ke-13 kepada Allah, sifat yang tetap padanya, sifat yang tidak berkemulaan seperti zat Allah. Tidak ada berkemulaan, zatnya tidak diawali dengan tidak ada, dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Beda dengan kita. Karena Allah zatnya tidak berawal dan tidak berkesudahan, maka kalamnya pun tidak berawal dan tidak berkesudahan. Lebihnya, sifat kalam ini disebut oleh ulama ahli tauhid dengan sebutan adalah sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Artinya sifat kalau seseorang dibuka hijab, tidak tertutup oleh munafik, tidak tertutup oleh kekufuran, tidak tertutup oleh sifat-sifat dengki dan sifat-sifat hasud, dosa-dosa besar, dia terbuka hatinya, dia melihat semuanya ini sebagai kalam Allah. Di dalam tembok ada kalam Allah, di semuanya ada kalam Allah. Semua yang terjadi adalah atas kun fayakunnya Allah. Kun artinya jadilah engkau, fayakunu maka jadilah. Jadi orang beriman, orang yang sudah dibukakan kemakrifatannya, akan melihat ini semuanya adalah fakta-fakta tentang kalam-kalam Allah. Saya sedang bicara, Anda sahabat muslimin muslimat dan sahabat muda lagi melihat, itulah kalam Allah pada Anda, inilah kalam Allah pada saya. Ini yang terjadi adalah kunnya semua Allah. Semua Allah yang menciptakan, semua Allah yang mengkunkan, semua Allah yang berkalam. Allah berkalam dengan zatnya, bukan dengan lisan. Kalau kita berbicara dengan lisan, tentu ada alat, tentu ada sebab, dan tentu ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa ditembus oleh zatiah yang lain. Saya bicara hanya seputar ini, saya tidak bisa bicara. Walaupun secara kasat mata, secara mata hati, semua yang di sini ikut bicara, tapi bicara yang mengeluarkan saut dan harap, mengeluarkan suara dan mengeluarkan huruf kalau ditulis. Allah Subhanahu wa taala kalam dan firman-Nya tidak bertuliskan, tidak bersuarakan. Timbullah pertanyaan, lalu selama ini saya menyebut kalam Allah itu Quran. Selama ini saya selalu mengatakan bahwa hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kepada acara inti yakni ceramah agama, mari kita dengarkan dulu kalam suci ilahi yang akan dikumandangkan, yang akan dibaca oleh saudara kita Ustaz Anu sana. Dengan depan kita mengatakan Quran yang dibaca oleh para qori, Quran yang ada di rumah, Quran yang menjadi kebanggaan dan menjadi pedoman utama, dan Quran adalah firman Allah yang kita baca. Ini ada suaranya. Kalam yang ini ada hurufnya. Di rumah, di majelis sebelah,
Anak-anak belajar itu huruf kok, hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, za, roja, sa, sya, sya, dha, ta, dha, gha, fa, qa, kalamana, wa, la, ayah. Dan bisa disuarakan, ada suaranya. Kalau dibaca dengan mujawad atau dengan qiraah, layaknya para qori nasional internasional. Ada bayatinya, ada dasarnya, ada tengahnya, ada jawabnya. Seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada lagi yang membaca Al-Quran misalkan dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang membacanya dengan seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tartil. Toh itu ada suaranya. Kalau kita tulis pendengaran kita imla, itu ada hurufnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan kalam Allah yang ini? Yang ibaratun anil ma'nal qadimi al-qaimi bidatihi ta'ala. Yang tadi. Sifat Allah yang tetap atas zatnya Allah, tidak berkemulaan, tidak berkesudahan, dan tidak ada suara, tidak ada aksara. Tidak ada i'rab, tidak ada bina, tidak ada bangunan kalimah. Karena dia bukan sesuatu yang kita bisa baca. Pertanyaannya, bagaimana dengan kalam firman suci yang sering kita dengar dan sering kita baca? Di mana itu menjadi ibadah kalau kita baca Al-Quran tersebut? Apa jawabannya? Untuk memisahkan, untuk memahami, membahas tentang kalam ini, ada baiknya kita bahas bahwa kalam itu ada 5 di sini. Kalam yang kita bahas, tinggalkan dulu ini kalam menurut ahli tauhid, adalah kalam menurut ahli kalam. Ada yang kedua, kalam menurut ahli bahasa, ahli lughat. Contoh kalau ahli bahasa mengatakan kalam itu adalah ma'apada, setiap segala sesuatu yang memberikan makna, min kitabatin au isyaratin au uqadin au nusobin au lisani halin. Kalam menurut ahli lughat ini adalah sesuatu yang memberi arti itu memberi makna. Baik itu bentuknya tulisan, nggak ada tulisan, nggak ada omongan, tapi isyarat. Nggak ada tulisan, nggak ada suara, tapi isyarat. Kamu mau makan nggak? Kamu mau minum nggak? Iya. Mau ngopi? Iya. Nah, ini isyarat. Dia tidak bilang, tidak ada suara, tidak aksara, tapi ngandung makna. Menurut lughat itu juga kalam. Karena menunjukkan sebuah makna, menunjukkan sebuah arti. Lalu isyarah atau uqadin, ikatan, simpul-simpul, sandi-sandi itu biasanya mengandung ikatan, mengandung makna. Ada yang disebut dengan ikatan sandi semapur, ya. Kalau kita jadi anak pramuka dulu, tuh kalau ikatan seperti ini maknanya apa, ikatan seperti ini maknanya apa. Itu namanya ikatan yang mengandung arti. Dan yang keempat adalah nusobin. Biasanya nama tanaman atau apa sesuatu yang ditanam itu. Tanceban atau semacam tonggak. Semacam apa namanya? Patok. Tiang-tiang berdiri itu ada maknanya. Misalkan kita tahu batasan tanah punya si A, di sini batasan suka pakai tuh. Kalau bahasa Sundanya itu, kalau bahasa itu tongkat. Pasangin tuh patok. Tuh, 2, 3. Itu juga bicara bahwa batasan tanah saya di sini. Misalnya ada yang punya pohon mangga, karena takut diambil, dipasangin kawat-kawat. Supaya apa? Menghalangi. Itu juga kalam. Jangan ambil ya. Kita mau masuk rumah orang, dipagarin, dihalang pakai pagar, pakai gerbang. Itu adalah bicara, itu kalam. Jangan sembarangan masuk, itu kalau tidak ketok pintu, kalau tidak ada izin dari satpam. Itu kalam menurut ahli lughat. Ada lagi kalam yang menurut ahli fikih. Nah, ini kalam juga. Makanya kalam yang akan dibahas kita di sini kalam mana gitu. Kalam menurut ahli fikih adalah ma'abtala sholata min harfi mufhim aw harfaini ma illam yufhima. Setiap sesuatu yang membatalkan sholat
baik kalimah satu atau dua haram yang jelas membatalkan sholat, dan itu di luar bacaan sholat. Misalkan seperti sedang sholat membacakan kalimah lain, waladhdallin, Allahu akbar, astagfirullah, subhanallah, itu dengan sengaja, padahal itu bukan termasuk bacaan sholat. Atau misalkan di dalam ketika sedang sholat ujug-ujug kita mengatakan qi atau i, ulama mengatakan i itu adalah jaga olehmu, qi adalah jaga olehmu. Nah, ini adalah perkataan-perkataan walaupun satu harap mengandung makna tersendiri, dan itu membatalkan sholat. Jadi kalam menurut ahli fikih adalah sesuatu yang membatalkan sholat, baik satu harap yang mengandung makna atau 3, 4, 5 harap walaupun tidak mengandung makna. Misalkan ketika sholat ujug-ujug nyanyi segala yang ada dalam hidup, itu batal. Ucapan di luar sholat yang diucapkan satu harap kalau mengandung makna batal. Yang ketiga, kalam menurut ahli usul, menurut ahli hadis. Kalau menurut ahli hadis adalah disebutkan dengan labdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi aqsari surati minhu al-muta'abbadu bi tilawatihi. Lafaz atau kalimah-kalimah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dijadikan sebagai alasan atau petunjuk bagi umat bahwa ini Nabi adalah pilihan Allah dan menjadikan mukjizat. Quran itu kalam yang ini sebagai mukjizat kepada Rasulullah. Dia bisa dibaca, dia bisa diartikan, bahkan bisa dimaknai oleh beberapa orang, bisa diartikan, bisa diambil. Bahkan ini menjadi undang-undang yang paling utama, menjadi pedoman hidup manusia. Dan al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang menjadikan ibadah dengan membacanya. Kalau membacanya saja jadi ibadah, apalagi merenunginya, apalagi mentadabburinya, apalagi mengamalkannya dalam setiap gerakan hidup kita. Ini luar biasa. Ini yang disebut dengan kalam yang sering kita baca. Inilah disebut dengan kalam al-fadhus syarifah. Kalam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Quran yang kita baca ini. Nah, kalam yang akan kita bahas di sini adalah kalam indat tauhid. Kan kalam indal kalam, menurut ilmu kalam. Bahkan kalam sendiri kalau di fakultas-fakultas atau universitas-universitas, di kampus-kampus, ini sebagai bahasanya untuk menyebut tentang teologi, tentang akidah, tentang ilmu tauhid. Maka di fakultas atau di perguruan biasanya disebut dengan ilmu kalam. Nah, kalam yang dibahas ini adalah kalam yang tetap di zatnya Allah, tiada suara, tiada aksara, tiada i'rab, tiada bina, dan ini sifatnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalam Allah yang terlihat dan tertata? Ya ini kalam Allah. Adanya ciptaan Allah hanya dengan mengucapkan kun, ini semuanya kunnya Allah. Fayakun, Allah yang mengadakannya. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi kalam yang kelima, lupa tadi, bahwa kalam yang kelima ini labdul murakabul mufidul biladni. Ini kalam menurut ahli nahwu, menurut ilmu alat. Karena ketika memulai ilmu alat, ya sifat paling dasar namanya jurumnya itu suka dikatakan dengan al-kalamu huwa labdul murakabul mufidul biladni. Al-kalamu utawi aran kalam, yang namanya kalam itu adalah al-labdul lafad al-murakabu, yang tersusun dari dua kalimat atau lebih banyak, al-mufidu yang beri arti dengan arti yang sempurna, bil wad'i dengan bahasa Arab. Nah, ini kalam indal nahwi, menurut nahwi. Nah, kalam yang dibahas di sini yang tadi tiada suara, tiada aksara, tiada i'rab, tiada bina, tak berkemulaan, tak berakhir, dan tetap pada Allah Azza wa Jalla. Ini kalam yang akan dibahas di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam. Kalam Allah terbuka untuk setiap ijad wa idam. Yang diadakan adalah kalamnya Allah, yang ditiadakan adalah kalamnya Allah. Semua yang wujud diwujudkan Allah melalui kalamnya. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu,
Maka baginya cukup mengatakan kun fayakun, maka langsung ada. Jadi semua yang ada ini kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasanya kalau mengucapkan kun fayakun itu berharap sesuatu yang istimewa terjadi pada kita. Ya mudah-mudahan Allah makan kun fayakun gitu. Padahal kun fayakun itu dalam segala gerak-gerik kita kun fayakun. Kita sedang berjalan, kun fayakunnya Allah. Allah sedang berfirman kepada kita, kita sedang jalan. Allah sedang berfirman terhadap alam raya, sampai semua yang terjadi ini adalah firman Allah. Ini kalam Allah. Nah, kalam Allah tidak berkemulaan, tidak berkesudahan. Kalam Allah yang berada pada zat Allah bukan suara, bukan aksara, bukan tulisan, bukan i'rab, bukan bina, tapi tetap atas zatnya Allah Azza wa Jalla. Wah, jangan-jangan Allah juga tidak berfirman, jangan-jangan Allah umpamanya tidak bisa bicara, jangan-jangan ini bukan karena kun fayakunnya Allah. Ini kan sudah ekologi, ini kan sudah ekosistem, ini kan sudah kehendak alam semesta, ini bukan kehendak Allah. Baik. Kalau seandainya Allah tidak berfirman, kalau seandainya Allah bisu, maka tidak mungkin adanya kudrat, tidak mungkin adanya iradah, tidak mungkin adanya ilmu, tidak mungkin ada sifat-sifat lain. Dan semua alam raya ini bukti daripada kun fayakunnya Allah. Dan kun fayakunnya Allah sebagai salah satu daripada firman Allah, kalamnya Allah. Itu dalil akli. Dalil akalnya, dalil dari Qur'annya, ini sangat populer di dalam Qur'an. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, dan telah membukakan sifat hijab sifat kalam Allah kepada siapa? Musa, kepada Musa taklima di Gunung Tur Sina, dengan membuka hijab sifat kalam yang seterbuka-terbukanya. Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang sudah disiapkan mentalnya sanggup melihat, mendengar, membaca dari seluruh anggota badan. Bukan saja mendengar karena bukan suara. Firman Allah bukan saja bisa didengar karena bukan suara, tapi juga tidak bisa dibaca karena bukan tulisan. Tapi Nabi Musa alaihissalam telah langsung menyaksikan, telah langsung mendengarkan, merasakan adanya Allah berkalam. Ketika ditulis di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hijab sifat kalam kepada Nabi Musa dengan berfirman dan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa gelarnya adalah Kalimullah. Kalimullah artinya Nabi yang bisa menjabarkan tentang kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang ke-13 yang wajib kepada Allah Azza wa Jalla disebut dengan sifat kalam. Kalam artinya berfirman. Kalam Allah bukan kalam yang kita sering baca, tapi kalam yang dibaca oleh kita semua itu sebagai panduan, sebagai bukti, sebagai manifestasi daripada kalam Allah yang ada pada zatnya. Kalau kalam yang kita bisa baca, kalau kalam yang kita bisa dengarkan, kita bisa suarakan, ini adalah kalam yang kalau kita baca saja mengandung ibadah, kalau kita amalkan mengandung pahala, dan kalau kita jalankan seiring dengan firman sucinya Allah yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah bisu. Dalilnya telah terbukanya hijab sifat kalam ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat kajian kita. Sifat kalam, sifat yang ke-13
pada Allah Subhanahu wa taala berada di halaman ke-8 Kitab Tijanul Darari. Sampai berjumpa di pembahasan sifat selanjutnya. Semoga manfaat, semoga sehat senantiasa. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.